Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dalam kesempatan warahmatullahi kali ini, wabarakatuh. saya berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Arif Ubaidillah yang sekarang kesibukannya sebagai Ketua IPNU Kalinyamatan dan sebagai Sekretaris Ansor Desa Sendang, Kabupaten Jepara. Nah, sebelum kita mulai, bagaimana kabarnya Bapak Arif? Ya, alhamdulillah sehat. Meskipun Ya. kemarin sedikit loyo juga. Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat dan dilindungi. Nah, Ya. sekarang kesibukannya apa, Pak? Meski di masa pandemi ini pasti masih banyak kesibukan karena Bapak menjabat sebagai ketua dan sekretaris di dalam suatu organisasi. Nah, untuk di masa pandemi ini memang salah satu yang kita lakukan adalah mematuhi apa yang diinstruksikan dari pemerintah, terutama di Kabupaten Jepara ini memang sedang digalakkan PPKM Mikro. Jadi untuk segala kegiatan organisasi dari kami, memang yang secara tatap muka kita pending dulu. Tapi dalam pelaksanaan organisasi tetap berjalan, kita manfaatkan untuk penataan organisasi secara administratif, dan juga kita penguatan organisasi secara daring. Kita manfaatkan media-media sosial, grup-grup WA, Facebook, dan sebagainya. Seperti itu. Oh, iya. Nah, ketika saya melihat pengalaman organisasi Bapak, sepertinya Bapak memiliki pengalaman yang banyak. Nah, bisa diceritakan pengalaman yang paling menarik selama berorganisasi beserta tantangan-tantangan yang pernah dihadapi, terutama ketika menghadapi masyarakat atau orang banyak, begitu. Pengalamannya ya bisa dibilang nggak terlalu banyak juga ya, karena dari saya sendiri ini kan kecimpungnya masih di organisasi kepemudaan. Jadi intinya di situ masih belajar bagaimana bisa bermanfaat untuk masyarakat lingkungan. Untuk pengalaman yang menarik mungkin ini ya, ketika menjabat sebagai ketua, ini saya ceritakan sedikit. Di Kalinyamatan saya menjadi ketua PAC IPNU Kalinyamatan ini selama 2 tahun. Sebenarnya sudah selesai, kemarin di bulan Februari sudah selesai, ini sudah demisioner. Itu banyak pengalaman yang menarik ya, karena dalam selama 2 tahun ini saya pribadi menjadi ketua itu harus bisa mengelola organisasi dengan banyaknya kader anggota. Itu tantangannya sangat luar biasa. Pengalaman menariknya salah satunya memang ini apa ya, pernah dalam suatu organisasi tersebut itu ada masalah atau kendala itu dari anggota itu mengkritik pengurus harian kami dengan berbagai masalah yang timbul. Nah, di situ secara spontan saya langsung mengambil keputusan untuk mengadakan pertemuan untuk ibaratnya langsung menyelesaikan masalah tersebut. Orang-orang yang secara kritis mengkritik kami langsung kita ajak berdiskusi secara tatap muka dengan dengan disaksikan oleh seluruh anggota. Jadi di situ langsung bisa kita cari solusi, bisa kita cari mana kesalahannya, dan bisa kita selesaikan semua permasalahannya. Di situ salah satu pengalaman menarik ya. Alhamdulillah dalam keputusan tersebut menghasilkan hasil yang positif. Jadi antara kami dengan anggota yang memberikan kritik itu bisa sama-sama legowo, akhirnya bisa berjalan dengan baik organisasinya. Nah, itu salah satu pengalamannya menarik itu. Ada juga sih selama 2 tahun menjadi ketua PAC itu saya jarang tidur
normal. Itu pengalaman menarik gitu ya. Setiap hari itu tidur paling cepat jam 11 malam. Itu salah satu resiko jadi ketua ya. Setiap hari harus memikirkan orang lain. Ya. Kadang lupa memikirkan diri sendiri. Berarti Anda sangat rela berkorban ya demi orang banyak ya. Luar biasa, itu Pak. tanggung jawab ya. Tanggung jawab jabatan. Nah, pengalaman organisasi Anda sudah berlangsung beberapa tahun. Nah, motivasi apa yang membuat Anda tetap bertahan di dalam dunia organisasi yang Anda pegang? Motivasi ya. Karena memang sejak dulu SD itu memang sudah aktif organisasi. Dulu itu ikut pramuka. Organisasi pertama yang saya ikuti itu pramuka. Kelas 3 SD sudah masuk jajaran tim pramuka di SD Negeri Sendang dulunya ya. Dan mulai situ timbul rasa senang ikut organisasi. Jadi senang kumpul dengan orang lain, sering berkegiatan. Jadi ketika di rumah nggak ngapa-ngapain itu bosen. Inginnya keluar terus, kumpul sama orang-orang, berkegiatan. Nah, salah satu motivasi saya aktif organisasi itu memang ada salah satu kata motivasi itu ya, khairun anfa'um linnas, itu disampaikan oleh guru saya bahwa kita itu memang harus setidaknya bisa bermanfaat untuk lingkungan. Karena kita tidak mungkin hidup sendiri di dunia ini. Kita harus bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Disampaikan juga guru saya, itu yang sangat memotivasi saya itu bahwa kita hidup itu tidak punya waktu luang. Ya, adanya kita meluangkan waktu. Jadi bisa mungkin kita harus bisa mengalokasikan sedikit waktu kita untuk orang lain, tidak hanya fokus untuk diri kita sendiri. Itu motivasi saya senang ikut organisasi seperti itu. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Anda sudah berkenan untuk menjawab pertanyaan saya. Semoga Anda sekeluarga selalu sehat. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menganalisis hasil wawancara saya dengan Bapak Arif Ubaidillah yang berkaitan dengan aneka. Yang pertama adalah berkaitan dengan akuntabilitas. Dari hasil wawancara bisa diketahui bahwa Bapak Arif memiliki tanggung jawab yang besar kepada organisasinya. Selain itu, beliau juga konsisten untuk bisa mengikuti organisasi yang dia ikuti. Terbukti sudah beberapa tahun beliau berkecimpung di dalam dunia keorganisasian dan beliau tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan. Kemudian nilai nasionalisme. Nilai nasionalisme, indikator yang bisa saya ambil adalah rela berkorban. Nah, di sini Bapak Arif memiliki sikap rela berkorban dan mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Tadi beliau bilang bahwa dia meluangkan banyak waktunya dan mengurangi waktu tidurnya hanya untuk melayani publik dan mengurusi organisasi. Beliau juga mengurangi waktu tidur, waktu istirahat, hanya untuk memajukan organisasi yang dia pimpin. Kemudian amanah. Amanah yang beliau pegang, beliau bawa dengan sungguh baik, dan itu menunjukkan bahwa beliau memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Kemudian etika publik. Ketika beliau menghadapi sebuah masalah, beliau menanggapinya dengan baik. Nah, beliau profesional dan mengajak orang-orang yang memberikan kritik kepada dia untuk berdiskusi secara baik-baik, secara tatap muka, supaya masalah-masalah yang dihadapi bisa terselesaikan dengan baik, sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Nah, kemudian komitmen mutu.
Indikator yang bisa saya ambil yaitu tentang orientasi pada mutu. Nah, hal-hal yang dilakukan oleh beliau kepada organisasinya adalah untuk meningkatkan mutu dan kualitas organisasi yang ia ikuti. Cukup dari saya, analis dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.